Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Amal dengan NIM 12120909069. Saya dari kelas 2B PGMI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tema yang berjudul ilmu dan kebudayaan. Selamat menyaksikan. Nah, materi yang pertama itu saya akan membahas pengertian ilmu. Jadi ilmu pengetahuan itu merupakan suatu kumpulan pengetahuan secara tersusun atau bisa disebut juga secara sistematis yang adalah produk dari aktivitas suatu penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Jadi, ilmu pengetahuan juga didapat dari aktivitas-aktivitas penelitian seperti meneliti tentang hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Nah, dari situ kita mendapatkan pengetahuan. Misalkan mengetahui struktur hasil dari penelitian tersebut yang akhirnya menjadi suatu ilmu pengetahuan. Sekarang, ilmu pengetahuan sudah berkembang pesat, seperti adanya teknologi smartphone, media sosial, mobil, dan lain-lain. Dengan teknologi tersebut dapat memudahkan manusia dalam melakukan sesuatu. Sains atau ilmu adalah ide yang menghasilkan kesimpulan yang merupakan pengetahuan kredibel. Nah, berpikir bukanlah satu-satunya cara untuk memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, ilmu bukanlah satu-satunya produk dari aktivitas berpikir. Ilmu adalah produk dari proses berpikir yang mengikuti langkah spesifik yang biasa disebut sebagai pemikiran ilmiah. Nah, itu pengertian dari ilmu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian kebudayaan. Nah, kebudayaan itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya. Bentuk jamak dari budaya dan akal manusia. Dapat diartikan juga bahwa budaya itu hasil cita rasa. Karya-karya manusia yang dapat diartikan sebagai salah satu yang dihasilkan oleh manusia itu termasuk unsur budaya, termasuk agama di dalamnya. Budaya juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu culture. Dari bahasa Latin, yaitu coller, yaitu mengolah atau mengerjakan. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa kebudayaan itu berasal dari akal manusia dan dengan akal tersebut membentuk hasil atau karya dan hasil karya tersebut disebut dengan budaya. Nah, contohnya itu kebudayaan di Indonesia itu seperti wayang golek, kemudian batik, kemudian angklung, reok ponorogo, dan lain-lain yang masih banyak. Kebudayaan juga ada yang menyebutnya kebudayaan nasional. Yang dimaksud dengan kebudayaan nasional itu adalah kebudayaan yang mencerminkan harapan dan tujuan dan cita-cita suatu bangsa yang dapat diwujudkan dengan kehidupan yang bernegara. Pengembangan budaya menjadi hal yang sangat penting, terutama di negara Indonesia. Dan pengembangan budaya ini juga memiliki arti, yaitu suatu usaha untuk mengembangkan budaya baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Segini penjelasan saya tentang kebudayaan. Nah, selanjutnya materi tentang hubungan ilmu dan kebudayaan. Sekaligus juga materi terakhir yang saya akan sampaikan. Saya membagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama itu dampak positifnya, yang kedua itu dampak negatifnya. Dampak positif dari hubungan kebudayaan dan ilmu pengetahuan itu bisa mengenalkan kebudayaan ke khalayak umum. Jadi, kan ilmu pengetahuan itu seiring berjalannya waktu menjadi ilmu pengetahuan yang maju. Nah, dengan ilmu pengetahuan yang maju menghasilkan sebuah teknologi. Kemudian teknologinya itu seperti handphone, laptop, kemudian media sosial. Nah, dengan adanya semua itu, kita bisa mengenalkan kebudayaan kita yang ada di Indonesia ke
platform media sosial. Jadi kebudayaan kita itu bisa dikenalkan, bisa diketahui oleh warga Indonesia sendiri, kemudian juga bisa diketahui oleh warga internasional. Itulah dampak positif dari hubungan ilmu dan kebudayaan. Nah, yang kedua itu adalah hubungan negatifnya. Jadi anak muda zaman sekarang malas melestarikan budaya. Jadi gini, kan sekarang tuh banyak budaya di Indonesia itu, yang ada di Indonesia banyak sekali budaya-budaya. Nah, anak muda zaman sekarang itu malas untuk mempelajari sebuah budaya, misalkan budaya wayang golek atau angklung lah. Kita ambil satu yaitu angklung. Nah, kebanyakan orang yang mempelajari angklung itu adalah orang-orang yang udah berumur atau orang-orang yang sudah tua. Jadi anak mudanya itu hanya segelintir, hanya sedikit anak muda yang mempelajari budaya itu. Segini saja materi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan katanya, karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.